Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih atas partisipasinya. Nama saya Putri Cahyanti. Saya salah satu mentor di kelas digital marketing. Saat ini saya kerja sebagai digital marketing spesialis di salah satu IT company di Semarang. Saat ini saya sedang tinggal di Semarang. Sebelumnya eh, saya boleh tahu nggak teman-teman ini ikut kelas digital marketing memang sedang kerja di area digital marketing atau fresh graduate atau mungkin mau switch karir, mungkin boleh komen di chat. Oke. Halo Kak Putri, Oh maaf mau iya, nanya, iya. Hah? apakah sudah di-record? Udah. Di Oke, udah. Udah. Aman. Makasih Kak. Siap, siap. Oke deh, eh teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman mau ada pertanyaan atau misalkan ada pendapat yang berbeda, nanti boleh disampaikan di sesi Q&A setelah pemaparan materi ya, teman-teman. Oke, kita mulai aja untuk materi malam ini tentang digital marketing fundamental. Nah, apa sih digital marketing itu? Secara gampangnya atau secara sederhananya, digital marketing itu suatu apa ya, suatu aktivitas gitu aktivitas pemasaran yang dilakukan secara online. Kayak zaman sekarang tuh siapa sih yang nggak online, iya kan? Bahkan mungkin ayah ibu kita atau mungkin kakek nenek kita juga sekarang sudah mulai kenal sama online gitu kan. Berbeda sama mungkin zaman 20 tahun yang lalu, mungkin yang internet belum masif seperti sekarang gitu. Nah, sekarang karena perkembangan teknologi, jadi semua tuh serba online dan pemasaran pun mulai merambah ke online gitu cara sederhananya. Lalu apa sih benefit atau keuntungan dari digital marketing ini sendiri? Kenapa sih brand itu uh, harus mulai merambah ke digital marketing gitu? Yang pertama itu karena pasarnya itu luas, siapapun itu sekarang sudah mulai online, itu pasarnya tuh besar banget secara online. Target marketnya tuh banyak banget dan bisa dipilih sesuai sama kebutuhan dari brand. Terutama kalau misalkan teman-teman itu nge-ads. Jadi kalau misalkan teman-teman nge-ads, itu bisa milih untuk siapa ads ini akan dimunculkan gitu. Nah, untuk pembahasan yang lebih jelas mengenai ads, nanti bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terus juga otomatis karena bisnis ya namanya. Dia pasti ngejar profit dan dengan digital marketing itu bisa menambah atau meningkatkan profit dari bisnis yang dijalankan. Gini deh, misalkan teman-teman kalau misalkan mau beli baju nih, baju lebaran, itu kan teman-teman ya cari-cari dulu di e-commerce misalkan, terus lihat-lihat atau lihat-lihat Instagram dari brand yang pengen teman-teman beli, terus lihat reviewnya, baru memutuskan untuk pengen beli yang mana, ya kan? Nah, dengan konten yang tepat, itu bisa bikin konversi ke bisnis atau konversi ke sales itu lebih tinggi gitu. Lalu uh, digital marketing ini punya banyak tools yang bisa dipakai untuk bahan evaluasi atau report kepada manajemen. Misalkan nih di Instagram sendiri, kalau misalkan pakai Instagram bisnis itu sudah ada fitur native analitik yang bisa dilihat sama digital marketer. Kayak misalkan demografi dari followersnya, lalu juga eh, dia eh, paling aktif itu jam berapa dan sampai jam berapa, terus juga eh, impression, engagement rate, itu semua bisa dilihat. Dan juga ada banyak tools third party yang bisa membantu untuk digital marketer mengevaluasi campaign atau bikin report ke manajemen.
tuh. Terus juga yang jelas ini kayak wajib banget punya atau wajib banget melakukan digital marketing karena zaman sekarang gitu loh, siapa sih yang nggak pakai digital marketing gitu kan. Even bisnis-bisnis kecil pun sekarang sudah mulai merambah ke online gitu kan. Tuh, terus, nah di digital marketing ini sendiri mainly itu ada dua strategi. Yang pertama itu inbound marketing, sama yang kedua itu outbound marketing. Bedanya apa sih? Kalau misalkannya inbound marketing, itu dia si calon customernya ini, dia ini berperan aktif. Jadi dia yang nyari info mengenai brand tertentu yang pengen dia tahu lebih jauh. Kalau misalkan yang outbound, itu kita sebagai digital marketer atau brand yang uh, meng-approach si calon customer ini. Kita bahas lebih lanjut lagi mengenai inbound marketing. Seperti yang saya bilang tadi, di sini tuh poin yang paling penting itu si calon customernya ini atau si target market lah kita bilangnya, si target marketnya ini yang lebih berperan aktif dalam mencari tahu mengenai brand yang pengen dia tahu gitu. Entah itu mungkin dari website atau mungkin dari review di Google Maps mungkin atau di Instagram, di Twitter, review di YouTube mungkin. Nah, calon si target market ini yang berperan aktif. Nah, kita sebagai digital marketer itu tugasnya adalah ngasih konten yang sekiranya itu pas atau cocok untuk si target marketnya. Jangan sampai kita tuh bikin konten yang malah nggak cocok gitu di mereka, yang bikin target marketnya tuh malah jadi bingung atau jadi kayak nggak percaya sama brand kita gitu. Nah, contoh dari inbound marketing ini sendiri, misalnya ada social media post, ada blog artikel, terus juga webinars, e-book, nah, seperti itu. Terus di inbound marketing ini, pesan yang disampaikan oleh digital marketer itu tujuannya untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi sama target marketnya. Misalnya nih, kita pakai contoh kaos nih misalkan brand A ini jualan kaos polos. Nah, kalau misalkan kaos polos doang kan kayaknya udah banyak ya yang ini. Terus juga mungkin bahannya yang untuk produk dari kompetitor itu mungkin bahannya panas atau bahannya terlalu tipis. Nah, dan kita itu sebisa mungkin ngasih tahu, mengedukasi si target market ini kalau misalkan bahan kaos itu ada beberapa macam, terus warna-warna kaos yang sekiranya adem dipakai itu warna-warna apa aja. Nah, seperti itu contohnya. Terus juga keuntungan dari inbound market ini sendiri, yang pertama adalah dia itu nggak bersifat invasif karena again si target marketnya ini sendiri yang nyari tahu tentang kita, tentang brand, bukan kita yang meng-approach mereka. Jadi tidak bersifat invasif. Lalu kontennya ini bersifat mengedukasi target market. Jadi mereka tuh lebih tercerahkan gitu kurang lebihnya. Dan kita pun sebagai digital marketer itu harus bisa mungkin bikin konten yang membantu target market kita ini untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tuh. Terus juga yang paling penting, inbound marketing ini bisa sangat terukur karena banyak tools-tools yang bisa membantu digital marketer untuk eh, apa ya istilahnya, menganalisis suatu campaign atau misalkan konten itu efektif atau enggak, atau driving sales atau enggak, atau mencapai KPI atau enggak. Tuh. Nah, sedangkan tantangan dari inbound marketing ini sendiri itu konten yang kita buat itu harus selalu diperbaharui. Nah, makanya biasanya itu sepengalaman saya ya teman-teman, dari eh, konten ini biasanya setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali itu pasti diperbaharui. Entah dari konten pilarnya atau briefnya itu pasti selalu diperbaharui karena nggak mungkin kita pakai satu
idea atau satu main main idea konten yang sama dipakai secara terus-menerus. Makanya harus selalu diperbarui, harus selalu di brainstorm sama tim digital marketing atau sama manajemen gitu. Lalu juga membutuhkan waktu yang banyak. Mostly ya, mostly inbound marketing ini waktunya tuh lebih banyak gitu. Contohnya nih, misalkan teman-teman bikin sosial media konten nih, kan nggak mungkin kita langsung bikin gitu jebret post gitu kan nggak mungkin kan. Kita harus ada brainstorming dulu, harus ada riset dulu, mungkin lihat di kompetitor mereka ngepost apa, terus kita harus ngepost apa. Terus juga harus bikin konten plan-nya gimana, harus bikin captionnya apa, hashtag research, terus mungkin nanti diarahkan ke manajemen untuk ACC, baru mungkin dibikin kontennya, terus di scheduling. Nah, itu kan waktunya lama nih di inbound marketing ini sendiri gitu. Gitu, teman-teman. Terus, ah, karena outbound marketing. Nah, di outbound marketing ini sendiri, kita sebagai digital marketing atau brand, katakanlah, ini kita yang approach si calon customer-nya, calon customer kita atau target market kita. Terus jadi kita yang kayak approach mereka terus-menerus dengan mereka tuh kayak diem aja, gitu. Istilahnya gitu. Nah, si outbound marketing ini sendiri juga bisa dibilang eh, strategi yang masih dibilang tradisional gitu ya, dibandingkan yang inbound marketing barusan. Dan istilahnya nih kalau yang outbound marketing itu kita meng-approach si target market itu tanpa izin mereka gitu. Nah, contohnya nih misalkan email marketing, newsletter, terus juga billboard ads, cold calling, telemarketing, iklan di TV, radio, PPC, SEM, nah gitu-gitu. Terus konten di outbound marketing ini sendiri itu tujuannya untuk menarik perhatian mereka, kan untuk ngasih edukasi ke mereka. Kalau inbound marketing tadi kan tujuan atau opininya misalkan itu bertujuan untuk mengedukasi si calon customer kan. Nah, kalau misalkan di outbound marketing ini tujuannya untuk ngasih tahu atau narik perhatian mereka, biar mereka itu lebih tahu atau pengen lebih tahu jadi apa ya istilahnya kayak clickbait gitu biar mereka tuh nyari tahu sendiri yang nanti jadinya ke inbound marketing gitu. Terus keuntungan lalu keuntungan dari outbound marketing ini diantaranya adalah mempromosikan brand, terutama untuk mungkin brand-brand yang pengen ekspansi atau mungkin brand-brand yang masih baru gitu, yang masih butuh audiens yang gede, itu biasanya bisa pakai outbound marketing. Terus hasilnya juga bisa instan. Misalnya nih, di iklan Instagram. Mungkin teman-teman kalau sekarang scroll Instagram itu kan pasti dapat ads nggak sih, ya kan? Nah, itu eh, dari iklan Instagram itu biasanya kan di-link ke profilnya atau misalkan ke e-commerce gitu yang mereka bisa langsung beli produk itu. Nah, itu hasilnya bisa sangat instan kalau misalkan si target marketnya ini emang pengen beli gitu dan kebetulan muncul di ads terus ya udah beli aja gitu kan. Tapi dari sekian banyak keuntungan ada tantangan juga di inbound marketing ini. Contohnya dia itu sangat general. Jadi tidak seperti inbound marketing yang dia itu bisa sangat spesifik. Di outbound marketing ini cenderung lebih general gitu teman-teman. Terus juga mengukur efektivitas dari campaign outbound marketing ini juga lebih sulit dibanding di inbound marketingnya ini. Lalu juga biasanya lebih mahal. Kayak misalkan kalau misalkan kita sewa billboard itu kan juga udah berapa ya dan biayanya kan juga mahal. Ada pajak lah, ada biaya ini itu. Tuh. Terus nextnya peluang sama resiko digital marketing. Nah, di digital marketing ini peluangnya untuk satu brand itu ada bisa kita bilang bisa memberikan hasil dalam waktu singkat terutama kalau misalkan teman-teman ini pakainya ads karena langsung gitu ads itu kan kalau misalkan teman-teman bikin ads let's say Facebook ads lah ya itu teman-teman bisa ngeset untuk siapa ads ini itu akan dimunculkan misalkan
untuk wanita usia 20 sampai 30 yang tinggal di Jakarta misalkan. Nah, itu akan dimunculkan di eh, apa di target market wanita umur 20 sampai 30 yang tinggal di Jakarta. Kalau misalkan teman-teman misalkan umurnya 25 tapi tinggal di Bandung atau di Surabaya ya nggak bakal dapat S itu karena tidak di geographic area yang diperuntukkan untuk ads-nya dan hasilnya pun ya singkat sesuai sama eh, apa namanya timeline dari ads itu. Tuh. Terus biaya promosinya lebih terjangkau terutama kalau misalkan teman-teman ini pakainya organic channel. Nah, jadi di digital marketing ini saya kasih snippet dikit kalau misalnya di digital marketing itu ada dua channel. Yang pertama itu ada organic, yang kedua itu ada page. Nah, nanti di pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas mengenai kedua channel ini, page sama organic. Lalu jangkauan promosi yang lebih luas tentu aja bakal lebih luas karena siapa sih yang nggak online sekarang, zaman sekarang gitu kan. Tentu saja banyak target market dari brand yang ada di situ. Sepinter-pinternya kita buat bikin konten yang tepat gitu untuk menyasar target market dari brand kita. Terus promosinya juga lebih terukur karena banyak tools-tools yang bisa dipakai untuk menganalitik campaign atau konten-konten yang di-share sama teman-teman di uh, secara online gitu, secara digital. Tapi resikonya juga banyak, walaupun peluangnya juga banyak. Nah, yang pertama itu resikonya mudah ditiru. Sebenarnya kalau misalkan kita niru dengan modifikasi itu nggak apa-apa. Oh ya, jadi itu gini teman-teman, di digital marketing itu ada yang namanya konsep ATM, amati tiru modifikasi. Misalkan nih, kita kita riset kompetitor dari brand kita nih, lihat mereka itu strateginya gimana, terus di sosmed mereka gimana, mereka nge-S atau enggak. Nah, kita tuh bisa meng apa ya namanya meniru apa yang mereka lakukan tapi kita modifikasi dikit biar cocok sama target market kita dan brand voice kita jadi nggak asal copy paste ya teman-teman nggak boleh kalau kayak gitu harus tetap dimodifikasi. Oh, terus juga pesaingnya semakin banyak kayak siapa brand mana sih yang sekarang itu nggak bisa ditemukan secara online gitu even UMKM pun sekarang banyak banget brand lokal juga yang banyak banget yang sudah melakukan digital marketing. At least mereka tuh pasti punya akun Instagram gitu kan untuk promosi lah, untuk bikin konten atau bikin konten engagement atau apa gitu kan. Pesaingnya tuh banyak banget. Lalu juga kreativitas kita sebagai digital marketing itu sangat amat dipertaruhkan nih. Karena konten ini kan seperti yang tadi saya bilang, kita nggak bisa bikin konten yang sama terus gitu kan. Kita harus tetap ngolah, harus selalu brainstorming sama tim, sama manajemen mungkin itu untuk bikin konten yang sekiranya itu cocok dan bisa dinikmati sama target market kita. Nah, disitulah kreativitas teman-teman itu harus selalu diasah gitu ya. Lalu reputasi perusahaan juga bisa terlihat dari ulasan pelanggan. Eh, Mungkin teman-teman yang pakai Twitter nih, mungkin beberapa waktu lalu itu ada yang viral nih kalau misalkan si resto A ini pelayanannya jelek, terus overprice gitu-gitu terus si akhirnya tweet ini viral, lalu orang-orang nemu restonya ini di Google Maps, terus mereka ninggalin review yang jelek-jelek. Nah, kalau ini bisa berpengaruh banget sama keputusan membeli dari calon customer atau target marketnya ini. Kalau misalkan teman-teman nih sebenarnya pengen makan resto A karena mungkin udah pernah dengar dari teman atau saudara kalau resto A ini enak, tapi ternyata pas lihat di Google Maps ternyata reviewnya jelek gitu kan, jadi kayak mikir-mikir lagi nggak sih untuk makan di resto A ini. Nah, di situ reputasi brand itu benar-benar harus sangat amat dijaga di jagat maya. Tuh. Terus yang terakhir itu tidak selalu cocok dengan pasar. Eh Gini deh, intinya tuh sebagus apapun konten kita, itu pasti ada orang yang merasa nggak cocok. Dan itu wajar, karena kita nggak bisa bikin konten yang bisa menyenangkan semua orang. Itu
nggak mungkin banget karena setiap orang kan juga punya pemikirannya masing-masing, punya pengalamannya masing-masing. Jadi walaupun kita udah brainstorming selama apa, sebagus apa, pasti ada yang istilahnya julid gitu di konten itu. Gitu. Jadi nggak apa-apa, itu wajar. Yang penting itu kita bikin aja konten yang sesuai sama target market dan bisnis goals-nya. Tuh. Nah, terus, nah, em, gimana sih cara memulai digital marketing ini? Yang pertama, yang paling pertama banget, maaf, bentar, itu kita harus tentukan goals dulu. Kita nih pengen melakukan digital marketing ini tujuannya apa sih? Apakah apakah tujuannya itu awareness, brand awareness, atau consideration, atau conversion? Nah, awareness ini maksudnya adalah si kita tuh mengenalkan brand kita kepada target market. Lalu consideration ini mulai setelah si target market ini tahu tentang brand kita, itu mereka mulai mikir-mikir, mulai apa ya, mulai pengen gitu, pengen pengen tahu lebih lanjut mengenai brand kita. Kayak satu step di belakangnya keputusan membeli. Nah, itu consideration. Lalu conversion ini si calon customer atau target market ini mulai menggunakan produk kita atau membeli jasa kita gitu. Nah, ini goalsnya pertama di ditentukan dulu biar ke belakang-belakangnya itu lebih terarah gitu. Lalu ada target audience. Kita harus sebagai digital marketer kita tuh harus tahu siapa target audience dari brand kita. Dan ini biasanya risetnya itu berdasarkan eh, harga dari produk atau misalkan jasa, terus juga mungkin kalau misalkan brandnya sudah berdiri agak lama, itu bisa dilihat demografi dari si pelanggan atau si customer ini seperti apa, terus kebiasaan mereka itu gimana, dan biasanya eh, output dari target audience riset ini adalah target persona namanya. Jadi target persona itu semacam apa ya namanya? Orang fiksi untuk merepresentasikan target audiens dari brand kita ke teman-teman. Dan itu biasanya terdiri dari misalkan nama, terus juga dia pendapatan juga bisa, terus dia tinggalnya di mana, umurnya berapa, mungkin juga ada status pendidikan, sama kebiasaan dia itu apa, terus juga biasanya masalah yang dihadapi itu apa di kesehariannya dia. Tuh. Lalu selanjutnya riset kebutuhan pasar. Nah, ini juga penting banget karena kita harus tahu kebutuhan pasar saat ini itu apa agar bisa disesuaikan sama eh, campaign-campaign yang bakal seorang digital marketer itu lakukan. Itu biar campaignnya ini bisa diterima dengan baik oleh pasar. Itu. Nah, ini bisa di sini juga bisa teman-teman lakukan riset kompetitor juga. Seperti yang tadi di awal saya bilang, teman-teman bisa lihat kompetitor, terus bisa lihat mereka itu ngapain aja, strateginya itu gimana, misalkan di sosial media mereka itu bikin konten tentang apa, punya website atau enggak, lalu di websitenya ini dia pakai keyword apa, terus juga blognya mungkin mereka nulis tentang apa, nah itu teman-teman bisa lakukan di sini juga. Terus yang keempat ada channel marketing. Nah, secara umum, channel marketing itu dibagi menjadi dua nih, teman-teman, yaitu organik sama paid. Organik itu yang kita enggak mengeluarkan uang, seperti misalnya sosial media konten, terus juga SEO, blog post, blog artikel, terus ebook, misalkan kita berbagi ebook. Nah, itu salah satu contoh dari paid, organic organic channel. Sedangkan yang paid channel itu kita harus mengeluarkan uang untuk campaign gitu, misalkan di SEM atau Google Ads, terus juga bisa di Ads Network atau influencer marketing juga bisa. Nah, gitu. Dan channel marketing ini bisa disesuaikan sama goals dan budget perusahaan.
Jadi menurut saya pribadi nih teman-teman ya, kalau misalkan channel marketing ini kita nggak harus selalu eh, gimana ya ngomongnya, nggak harus ada di semua sosmed lah katakanlah. Misalkan misalkan target market dan kita itu usia 40 sampai 50. Nah, kita riset nih di Indonesia ini sosial media yang paling sering dipakai sama orang usia 40 sampai 50 ini sosial media apa? Misalkan katakan oh ternyata yang sesuai report dari si HubSpot misalkan itu ternyata yang paling sering dipakai Facebook. Nah, berarti kita maksimalin aja di Facebook. Nggak harus kita tuh punya Twitter juga, karena mungkin kurang dipakai sama orang usia 40 sampai 50 di Indonesia. Nah, kita maksimalin aja di Facebook. Itu contohnya. Lalu, menyusun strategi. Di tahap ini, itu kita sudah mulai harus menyusun strategi marketing yang tepat, yang efektif, yang cocok sama brand kita. Nah, eh, strategi ini juga harus sejalan sama goals yang kita bikin di awal tadi. Jangan sampai goalsnya A, tapi kita strateginya ke B, gitu kan nggak sinkron ya. Lalu ada checklist digital marketing. Di sini kita harus tahu apa aja yang kita butuhkan untuk mulai menjalankan digital marketing. Misalkan nih, kita butuh website, kita butuh akun Instagram, kita butuh akun di e-commerce, terus kita butuh kerjasama sama influencer, kita harus checklist, kita harus list nih influencer mana yang sekiranya bisa kita ajak kerjasama yang sesuai sama budget dan target audiensnya itu 11-12 sama kita. Itu mulai bikin checklist di sini. Dan mungkin juga ada tools-tools yang akan kita pakai untuk membantu di digital marketingnya. Tuh, nah tools-tools ini banyak nih teman-teman. Misalkan teman-teman mau pakai SEO. Nah, teman-teman bisa pakai tools-tools yang memudahkan untuk keyword research. Misalkan itu ada contohnya Ubersuggest, Ahrefs, Semrush, gitu-gitu. Lalu juga tools-tools scheduling. Misalkan ada HubSpot, gitu-gitu. Lalu untuk metrik sama analisa. Nah, penting banget seorang digital marketer itu tahu gimana cara menganalisa dan metrik apa yang cocok untuk suatu campaign atau konten yang sudah dibikin. Ini tujuannya biar KPI, biar kita tuh bisa menilai campaign kita tuh efektif efektif atau enggak, terus sesuai sama KPI atau enggak, melampaui KPI atau enggak, atau kurang dari KPI. Itu nah tujuannya itu nanti bisa sebagai bahan evaluasi. Kalau misalkan ternyata campaign A ini kurang cocok, kok engagementnya kurang, nah kita bisa cari tahu nih kenapa kenapa konten A ini kurang. Lah, kita bisa mengimprove konten A ini untuk campaign selanjutnya atau untuk konten selanjutnya biar lebih perform bagus gitu. Nah terus menerapkan digital marketing. Nah, seperti yang tadi saya bilang, digital marketing ini cakupannya luas banget dan biasanya satu departemen digital marketing itu terdiri dari banyak orang yang megang megang job desk-nya masing-masing. Misalkan nih, yang satu ada SEO. Ini biasanya ada SEO spesialis. SEO pun bisa dibagi lagi menjadi dua, technical sama non-technical. Nah, gitu. Lalu yang kedua ada aktivasi sosial media. Ini sekali lagi berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Kalau misalkan teman-teman punya pendapat yang beda, bisa silahkan nanti di-share di sesi Q&A. Itu brand itu nggak harus punya semua nggak harus punya semua sosmed gitu, nggak harus ada di semua sosmed gitu. Kalau misalkan emang targetnya itu lebih spesifik, kalau misalkan nih B2B, perusahaan B2B biasanya kan dia mostly atau eh, biasanya lebih sering pakai LinkedIn karena kebanyakan si level atau top management level itu ada di LinkedIn. Nah, itu bisa dimaksimalkan di LinkedIn. Itu. Terus juga yang ketiga ada knowledge marketing. Sebagai digital marketer, kita tuh harus tahu banget eh,
market kita atau target market dari brand kita itu gimana, apa aja. Nah, itu penting banget di situ. Lalu juga ada analisa. Nah, ini eh, tujuannya itu biar kita tuh tahu apa yang kita lakukan ini benar nggak sih? Apa yang kita lakukan ini itu sesuai nggak sih sama goal yang udah kita sepakati di awal? Sesuai nggak sih sama bisnis goal? Kalau ternyata nggak sesuai, ya percuma dong, ya kan? Nah, makanya digital marketing ini penting banget buat bisa menganalisa dan baca data gitu dari analytics tools. Lalu juga ada hard selling, soft selling, sama hidden selling. Nah, mungkin teman-teman udah tahu kalau hard selling itu maksudnya adalah si marketer ini macam bukan agresif ya, apa namanya? Menjual secara langsung produknya. Misalkan, hey aku jualan jualan HP nih, misalkan kamu mau beli nggak? Gitu. Nah, itu contohnya hard selling. Kalau misalkan soft selling itu lebih soft. Misalkan kita bikin konten mengenai om 10 HP Android murah tapi level dewa bisa buat game gitu misalkan. Nah, terus nanti di akhir mungkin CTA-nya itu eh, link ke produk jualan kita nah, gitu. Itu namanya soft selling. Jadi kita cara nggak langsung itu menjual produk atau jasa dari brand kita. Terus juga ada Google dan social media ads. Ini untuk Google sendiri itu eh, biasa disebut sama SEM atau Search Engine Marketing. Sedangkan kalau misalkan social media ads ya itu ada banyak, misalkan ada Meta Ads. Meta Ads itu jadi nanti ads-nya itu bisa ditampilkan di Instagram dan Facebook. Juga ada Twitter Ads, YouTube Ads, LinkedIn mungkin LinkedIn juga ada ads. Terus ada leads generation. Nah, sekilas aja mengenai lead generation ini biasanya dipakai sama B2B company mostly ya, mostly dipakai sama perusahaan yang B2B. Nah, lead generation ini apa sih? Maaf, maaf. Lead generation ini sendiri adalah proses membuat customer ini tertarik sama sama jasa kita atau produk kita gitu biar mereka tuh kepo istilahnya gitu. Nah, eh, lead ini sendiri itu biasanya terdiri dari kontak si calon customer ini, misalkan namanya, email, nomor HP, mungkin. Nah, kalau misalkan kita udah punya leads yang banyak, ini bisa diubah menjadi database. Dan database-nya sendiri ini nanti bisa digunakan oleh seorang digital marketer untuk keperluan-keperluan selanjutnya atau keperluan lain. Misalkan nih kita mau ngirim newsletter, misalkan kita mau ngirim promo atau eh, hal-hal lain gitu. Nah, itu bisa menggunakan maaf, menggunakan database yang sudah kita peroleh melalui lead generation. Dan lead ini juga bisa diteruskan kepada tim sales misalkan atau tim produk itu untuk ditindaklanjuti. Misalkan mereka tuh pengen demo. Nah, si tim produk misalkan itu bisa menghubungi leads untuk menjadwalkan demo. Misalnya seperti itu. Oke, terus, nah, eh, ada kurang lebih 7 jenis digital marketing yang mungkin perlu teman-teman tahu. Yang pertama itu ada digital advertising. Ini contohnya eh, iklan-iklan yang muncul di dunia digital. Misalkan nih, ada iklan di YouTube, terus iklan di sosmed juga bisa masuk ke sini, dan Ads Network. Nah, Ads Network ini untuk yang belum tahu, bentar aku kasih contoh dikit. Untuk Ads Network ini contohnya seperti ini, misalkan kita baca artikel nih di detik.com. Ini kan banyak banget artikel yang muncul kan ya. Ada artikel ini, ada ads maksudnya, sorry. Ada ads ini, di kiri, di kanan, di sini. Nah, itu namanya ads network, teman-teman. Kalau yang belum tahu, gitu. Terus kita balik ke sini. Oke. Lalu ada konten marketing. Konten marketing ini konten di channel-channel digital marketing. Entah yang dan biasanya itu organik sih. Untuk channel organik misalkan
di sosial media, di Instagram, di Twitter, di YouTube, di blog kita, di website. Nah, itu biasanya yang megang di content marketing ini biasanya konten creator atau kalau misalkan konten-konten di sosmed biasanya dipegang sama sosmed spesialis. Gitu. Lalu ada SEM atau Search Engine Marketing. Nah, ini juga bisa kita sebut sebagai Google Ads. Ini aku contohin Google Ads atau SEM. Misalkan aku cari eh, CRM platform. Nah, ini hasil di SERP atau Search Engine Result Page itu yang bertuliskan sponsor ini namanya SEM. Mereka itu pakai Google Ads untuk mempromosikan produk mereka gitu. Nah, kalau yang organik atau yang pakai SEO itu yang nggak ada tulisan sponsornya. Contohnya ini nih, si kontak ini nggak ada tulisan sponsornya, berarti dia ini hasilnya organik dari SEO. Gitu. Gitu teman-teman. Bentar, maaf aku minum bentar ya teman. Nah, itu terus ada customer service automation. Biasanya kalau misalkan kita nggak puas nih sama jasa yang kita beli atau sama produk yang kita beli, kita pengen retur nih, kita pengen komplain. Nah, itu biasanya kan ke customer service. Nah, untuk brand-brand tertentu yang memang membutuhkan customer service untuk menangani komplain atau retur atau apapun, nah itu biasanya ada customer service-nya sendiri. Gitu. Terus juga ada social media marketing atau SMM. Nah, ini biasanya marketing jenis digital marketing yang dilakukan di sosial media misalkan di Instagram, di Twitter, di Facebook, YouTube. Nah, gitu-gitu. Lalu ada email marketing. Nah, email marketing ini itu bisa kita lakukan eh, dengan database yang sudah kita peroleh dari lead generation tadi. Nah, itu tuh untuk email marketing sendiri itu bisa berupa newsletter yang mungkin sebulan sekali, terus mungkin ada promosi khusus. Kalau misalkan ini kan udah mepet Lebaran nih, mungkin ada promo diskon Lebaran atau mungkin buy one get one. Nah, itu juga bisa di email marketing. Lalu ada affiliate atau dropshipping. Nah, ini untuk yang affiliate itu kita apa ya, seolah-olah membayar pihak ketiga itu untuk eh, mempromosikan toko kita atau jasa kita atau produk kita. Nah, mungkin kalau teman-teman aktif di Twitter pasti tahulah kan banyak afiliator-afiliator yang nge-share link produk ke e-commerce kan, biar mereka tuh dapat untung dengan memasarkan produk tertentu gitu kan. Lalu, nah yang terakhir ini ada 360 strategi di digital marketing. Nah, apa sih 360 degree strategi ini? Jadi digital marketing kan banyak spektrumnya nih teman-teman, banyak caranya, banyak channelnya. Nah, 360 strategi ini adalah kampanye pemasaran digital atau digital marketing. Campaign yang dilakukan secara keseluruhan meliputi banyak channel dengan satu tujuan yang sama dan satu pesan yang sama gitu. Jadi nggak cuma di satu platform, tapi idenya satu, tapi kontennya banyak dan di-share ke banyak platform. Jadi nggak cuma di satu platform aja gitu. Nah, tujuan dari digital marketing 360 strategi ini itu utamanya untuk membangun atau meningkatkan brand awareness. Si gimana gimana si calon customer atau target market ini mau beli produk atau jasa brand kita kalau misalkan mereka tuh nggak tahu ada brand kita gitu loh. Nah, kita tuh harus nge-share bukan nge-share ya, harus membangun brand awareness dulu ke target market kita itu yang tujuannya itu nanti bisa ke tujuan akhirnya mungkin bisa ke sales ya atau konversi.
Lalu yang kedua itu membangun kepercayaan pelanggan atau kepercayaan target market. Eh, Teman-teman sadar nggak sih kalau misalkan mau beli produk, misalkan mau beli produk atau mau beli jasa, itu pasti kita lihat reviewnya dulu kan. Ini reviewnya bagus nggak? Terus apa yang si apa ya reviewnya tuh positif nggak? Terus mungkin kalau misalkan beli baju misalkan atau beli sepatu itu fotonya foto real nggak? Sesuai nggak sama yang diterima sama si yang beli gitu. Atau misalkan kita nanya dulu nih ke teman-teman kita atau ke orang terdekat kita, ada yang pernah beli ini nggak sih, ada yang pernah pakai ini nggak sih, reviewnya gimana. Nah itu tuh biar kita percaya kan sebagai calon customer gitu. Kita harus percaya dulu si kalau misalkan aku beli ini nih, itu uangku ini worth it gak sih sama yang bakal aku dapetin gitu kan. Nah itu penting banget untuk membangun kepercayaan pelanggan. Lalu memaksimalkan produk atau jasa dari bisnis. Nah, eh, kita sebagai digital marketer itu harus bisa apa ya namanya, kayak memasarkan produk atau jasa kita itu biar dilirik sama calon customer, ya kan? Dengan caranya dengan mungkin kita bikin konten-konten edukatif, kita bikin konten-konten engagement yang nantinya bisa membuat si calon customer ini atau target market ini tertarik untuk menggunakan atau membeli dari uh, produk atau jasa dari brand kita. Nah, gitu. Terus, uh, oh, udah selesai. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau bertanya kah atau mau menyampaikan pendapat? Kita sharing aja ya, sharing terbuka aja. Silakan kalau misalkan mau open mic atau oh ya, ya, mau open mic atau mau di chat silahkan. Terus juga jangan lupa untuk melakukan absensi ya teman-teman di link yang udah admin share di meeting chat. Oke, jadi silahkan kalau misalkan ada yang mau bertanya. Itu periodenya Januari sampai Maret. Ini maksudnya periode apa nih? Open. Untuk periodenya digital marketing adanya 26 Februari sampai 1 Maret, apa pilih itu? Itu mungkin bisa dijawab sama Kak Rivaldi. Pertanyaan ini Kak yang untuk periodenya digital marketing adanya 26 Februari sampai 1 Maret, apa pilih itu? Ini untuk absensi. Iya, Kak, Kak Rivaldi mungkin bisa dibantu menjawab. Halo Kak Rivaldi. Halo, halo Kak Rivaldi. Kak Rivaldi. Halo, halo. Oke, nggak ada respon. Mungkin untuk periodenya adanya itu aja Kak, atau nggak ada yang lain gitu untuk yang tanggal April gitu, Kak Mulyani. Itu aja. Oh, oke oke oke. Coba aku up dulu nanti ke tim admin ya Kak. Untuk sekarang mungkin bisa milih yang ada dulu aja Kak. Nanti biar aku up ke tim admin biar mungkin diperbaiki atau gimana. Tuh ya Kak. Terus mungkin ada pertanyaan lain nggak dari teman-teman yang ada di sini? Aku sambil minum ya teman-teman. Halo, Oh, halo Kak. Kak, Kak Iya, Evi. Oh ya, iya, halo halo, gimana Kak? iya, sama. Iya, eh, gini Kak, Mm-mm. saya kan di bagian konten kreator, Mm-mm. khusus yang untuk bagian digital marketingnya. Namun di sini masih
PR sekali, terlebih dalam membangun brand atau di bagian marketing khususnya pembuatan konten di sosial media. Oke. Nah, karena saya kerjanya kan di bagian yayasan, jadi menghimpun donasi seperti itu. Nah, di sini banyak like, terus komen juga di sosial media tersebut, namun dari segi himpunan donasinya itu sangat kurang gitu, berbanding terbalik dengan jumlah like dan sebagainya. Nah, itu apakah ada strategi tertentu gitu atau PR untuk saya sendiri agar target yang seharusnya nih kan tujuannya itu untuk menghimpun donasi, tapi ternyata berbanding terbalik gitu dengan yang diharapkan. Oke, oke. Terima kasih. Oke, Kak. Gini, Kak. Kalau misalkan kita bikin konten, itu kita sebisa mungkin harus me, apa ya, me, apa bahasanya, touch people's emotion gitu. Karena emosi manusia itu kan hal yang paling kuat ya. Kita tuh cenderung bergerak sesuai dengan emosi yang kita rasakan, gitu kan. Nah, orang pengen berdonasi itu tujuannya apa sih? Apa yang pengen, misalkan saya nih pengen berdonasi nih. Terus saya pengen dapat apa gitu dari setelah saya berdonasi? Apakah saya pengen dapat eh, semacam tanda terima kasih, atau misalkan saya ini merasa kasihan sama eh, mungkin orang yang saya pengen donasiin. Nah, itu tuh KFV harus tahu, harus apa ya istilahnya, bikin bikin konten yang benar-benar menyentuh people emotion gitu. Misalkan nih bikin kontennya itu tentang si bapak eh, bapak tukang becak misalkan. Dia itu kalau misalkan lagi puasa jarang ada orang. Nah, kita tuh pengen memberikan donasi kepada bapak ini, agar dia itu bisa ikut merayakan Lebaran gitu misalkan. Misalkan kita mau bagi-bagi apa namanya, parcel untuk bapaknya, bagi-bagi sarung misalkan. Nah, kita tuh harus bikin konten yang sekiranya itu menyen, apa sih, kayak memantik emosi orang gitu, biar dia tuh paham kalau Lebaran itu nggak hanya kita yang merasakan, nggak hanya kita yang harus bahagia, tapi juga orang lain itu juga harus bahagia, harus merasakan apa yang kita rasakan kalau misalkan Lebaran, gitu kan. Bayangin kalau misalkan kita Lebaran itu nggak pakai baju baru misalkan, terus nggak punya beras buat dimasak jadi ketupat misalkan, gimana rasanya? Nah, itu tuh konten-konten kayak gitu yang bisa dipakai sama KFV untuk di konten sosial media. Itu bukan jualan cerita sedih ya, tapi eh, istilahnya tuh ngajak orang untuk lebih berderma gitu, untuk mau mendonasikan uangnya. Dan tentu saja KFV ini harus paham juga kalau misalkan orang tuh sekarang kan mungkin agak skeptis ya kalau misalkan pengen donasi itu uangnya beneran buat tepat sasaran nggak sih, uangku nih beneran dipakai untuk membantu orang yang less fortunate nggak sih, iya kan. Nah, mungkin juga salah satu idea untuk KFV itu nanti mungkin bisa share apa ya namanya, report report misalkan uang yang masuk berapa, terus uang yang keluar berapa, digunakan untuk apa aja. Terus kalau misalkan bagi-bagi sembako, bagi-bagi baju sarung, itu ada apa namanya, dokumentasinya juga, itu biar orang-orang tuh percaya dan mau berdonasi gitu. Mungkin gitu sih Kak Evi, apakah bisa diterima? Iya, Kak. Sudah terbayang gitu seperti apa konsep konten yang akan dibuat. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama Kak Evi. Apakah ada pertanyaan? Oh, oke. Aku baca pertanyaan di chat dulu ya dari Kak Mulyani. Kebetulan saya mencoba apply di perusahaan jasa seperti perizinan kecantikan. Oke, saya melihat digital marketingnya emang belum ditingkatkan. Kira-kira untuk penerapan strategi marketing perusahaan tersebut ini lebih dominan kemana ya Kak? Dan kira-kira apa yang
Oke. Sebelumnya boleh tahu nggak, Kak, untuk treatment kecantikannya ini sudah berdiri lama atau emang baru? Kalau misalkan dia ini pemain lama ya istilahnya, udah punya base customer yang loyal, tapi pengen meningkatkan sales atau meningkatkan customer base customernya, itu kakak bisa pakai strateginya itu untuk eh, brand awareness dulu dengan 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 nge-share apa ya namanya itu review atau ya review dari klien yang udah ada. Misalkan nih si klien itu tadinya banyak komedonya misalkan, terus setelah treatment apa itu komedonya hilang. Nah itu bisa di bisa apa namanya bisa dipakai sebagai konten idea untuk meningkatkan kepercayaan orang. Lalu kalau misalkan pertanyaannya itu lebih dominan kemana, itu tergantung sama bisnis goals-nya, Kak. Jadi kakak harus tahu dulu bisnis goals dari perusahaannya ini apa. Apakah pengen brand awareness aja, atau pengen konversi, atau pengen meningkatkan sales, itu harus tahu dulu goals-nya apa. Jadi strateginya itu nanti ngikutin goals-nya, Kak. Misalkan goals-nya itu pengen sales. Nah, kita tuh bikin kontennya ya yang orang ini, yang mengajak orang-orang ini untuk beli beli treatmentnya gitu. Misalkan kita bikin konten tentang promo atau tentang before after, itu juga udah termasuk eh apa ya, udah termasuk konten yang akhirnya tuh nanti bikin orang percaya terus akhirnya mau nyoba gitu. Terus kalau misalkan ads itu juga bisa, Kak. Jadi nggak harus yang apa ya namanya, nggak harus satu channel aja. Misalkan sosial media branding tok, itu nggak harus kayak gitu, Kak. Itu semua semua channel digital marketing itu bisa berjalan di satu waktu yang sama. Misalkan sosial media konten jalan, terus juga ads jalan pun nggak apa-apa. Terus kalau misalkan sama SEO, misalkan SEO jalan juga itu nggak apa-apa. Jadi nggak harus dalam satu waktu itu cuma satu channel aja, tapi dalam satu waktu itu bisa berbagai macam channel gitu. Yang penting brand voice-nya atau goals goals dari konten yang dibuat itu sama atau sesuai sama goals perusahaan. Iya, kurang lebih seperti itu, Kak. Apakah bisa diterima jawaban saya, Kak Mulyani? Ya, bisa Kak. Terima kasih. Oke, Sudah ada sama-sama. gambarannya. Oke, sama-sama. Oke, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Kalau misalkan nggak mau on mic, bisa chat aja, nggak apa-apa. Oh ya, jangan lupa isi absensi ya teman-teman yang belum. Oke. Oh ya, kalau misalkan teman-teman mau connect sama saya di LinkedIn, ini sedikit promosi dikit. Kalau misalkan teman mau connect sama saya di LinkedIn, bisa connect aja di LinkedIn ini. Nanti kalau misalkan mungkin pengen sharing atau pengen apa itu nanti bisa di sini juga. Terus juga eh apa ya, ada kelas digital marketing di EduWorld. Mungkin teman-teman yang tertarik setelah free class ini pengen belajar lebih dalam atau pengen tahu lebih dalam tentang digital marketing dan eh, apa namanya, dan apa yang ada di dalamnya ini, dan mungkin bisa sekalian praktek untuk bisnis teman-teman, itu bisa join di kelas digital marketing setelah di kelas ini selesai. Tuh teman-teman, eh, ini apakah eh, tidak ada yang ingin bertanya lagi? Kak, Iya izin ya, nanya satu lagi. iya boleh boleh, silakan silakan. Iya. Ini kan tadi sudah disampaikan eh, untuk perusahaan itu bisa memasukkan apa namanya mendaftarkan atau memasukkan datanya di LinkedIn gitu. Nah, di sini sebenarnya dari saya personal masih awam sekali di LinkedIn ini sendiri gitu. Apa sih fungsinya
Kalau untuk personal saya hanya tahunya di sana untuk eh, membangun branding sendiri, Hmm. nyari lowongan kerja itu saja gitu. Nah, kalau untuk perusahaan sendiri apa sih sebenarnya fungsi dari LinkedIn itu gitu? Oke. Terima kasih. Kalau untuk LinkedIn sendiri, biasanya mostly ya dipakai itu kebanyakan untuk B2B, karena di LinkedIn ini ada namanya LinkedIn Sales Navigator, di mana si digital marketing ini bisa menghubungi langsung ke si level misalkan atau ke top manajemen itu untuk apa ya istilahnya, untuk connect dulu gitu loh. Untuk masalah bisnis itu nanti ke belakangan, tapi istilahnya tuh untuk connect dulu. Nah, tujuannya di LinkedIn, kalau misalkan bisnis terjun ke LinkedIn ini biasanya untuk membangun branding secara profesional. Kalau misalkan di sosial media yang lain, Instagram, Twitter mungkin itu brandingnya lebih ke branding yang bisa dibilang casual gitu kan. Kalau di LinkedIn ini benar-benar formal brandingnya. Jadi perusahaan, jadi branding secara perusahaan dan mungkin bisa menarik talent karena eh, kalau misalkan kita eh, loker apa sih namanya, kita apply loker nih misalkan. Terus di situ ada LinkedIn page dari perusahaan itu, terus kita kan kepo nih, mereka nih kontennya gimana sih, terus mereka tuh employee-nya siapa aja sih, Um, terus mungkin company value-nya tuh gimana sih di LinkedIn ini. Nah, itu tuh lebih ke profesional gitu, Kak. Nah, kalau misalkan tadi, kalau nggak salah, perusahaan kakak ini yayasan ya, itu juga bisa loh. Iya, Nah, itu juga bisa loh, Kak. Kalau misalkan mulai masuk ke si LinkedIn ini, karena biasanya ya Kak, karena biasanya itu apa ya, kerjasama misalkan pengen kerjasama sama third party itu biasanya lebih gampang kalau misalkan menghubungi lewat LinkedIn gitu sih Kak. Nah ini contohnya gini nih, misalkan Kakak yayasannya namanya yayasan A nih, misalkan pengen kerjasama sama perusahaan B untuk pengadaan sembako misalkan. Nah, kakak ini bisa cari si perusahaan B ini di LinkedIn. Terus kan biasanya kalau misalkan kita buka LinkedIn perusahaan itu ada people gitu kan, ada people. Nah, itu kan ada orang-orangnya yang kerja di situ. Nah, kita tuh bisa connect ke orang-orang itu, lalu kita hubungi secara personal menggunakan LinkedIn personal kita kenalan, kita kenalin diri kita, terus kita kerja di perusahaan ini, terus pengen kerja sama. Nah, itu biasanya di LinkedIn itu sistemnya tuh kayak gitu, Kak. Tuh, apakah bisa diterima penjelasan saya? iya paham Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama, Kak. Oke, ini kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya cukupkan segini dulu untuk sesi kita hari ini. Untuk sesi besok, kita akan membahas tentang organic channel. Jadi saya harap teman-teman bisa datang juga untuk sharing knowledge gitu ya. Oke deh, terima kasih teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam, terima kasih Selamat malam, Kak. Kak. Terima kasih Sama-sama. waktunya. Selamat malam.